Usai sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan sambutan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yang disampaikan Kepala Bea Cukai Kediri Ardiatno. Menyampaikan tupoksinya, salah satunya yakni mengumpulkan penerimaan keuangan negara yang merupakan pengelolaan dari APBN yang didukung penerimaan perpajakan, penerimaan bea masuk, cukai, bea keluar, juga penerimaan pajak lainnya yang semuanya dirangkum dalam APBN yang setiap tahunnya ditetapkan dalam undang-undang oleh DPR. Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Ardiatno menyampaikan beberapa hal, diantaranya terkait Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 215-PMK.07.2021 yang isinya mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT, yaitu dengan pembagian persentase untuk kesejahteraan masyarakat sebesar 50%. Pembagian persentase tersebut untuk kesehatan sebesar 40% dan untuk penegakan hukum sebesar 10%, yaitu untuk sosialisasi aturan dan kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Baik, pada mengingat terbatasnya waktu karena padatnya kegiatan pada hari ini, singkat saya sampaikan bahwa salah satu tugas fungsi kami di Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah mengumpulkan penerimaan keuangan negara, di mana merupakan dari pengelolaan APBN kita. APBN kita didukung dari unsur penerimaan, dari penerimaan perpajakan, penerimaan biaya masuk, cukai, biaya keluar maupun penerimaan pajak lainnya. Di sisi yang semuanya akan dirangkum dalam anggaran pendapatan belanja negara yang setiap tahunnya ditetapkan dalam undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Di sisi pengeluaran, selain dikelola oleh pemerintahan pusat, sebagian akan disalurkan kembali ke pemerintah daerah untuk menunjang kegiatan pembangunan di daerah dalam bentuk dana alokasi umum, dana desa, dana alokasi khusus maupun dana otonomi khusus lainnya. Selanjutnya dalam kesempatan ini sesuai dengan tema yang ditetapkan bahwa ini adalah sosialisasi rokok ilegal. Jadi salah satu tadi unsur penerimaan kita adalah unsur cukai. Jadi cukai adalah dikenakan atau barang kena cukai itu dikenakan terhadap barang-barang tertentu karena sifatnya, karakteristiknya harus kendalikan peredarannya, konsumsinya diawasi. Berikutnya juga mempunyai dampak negatif kepada masyarakat sehingga dikenakan pungutan yang dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan kita semua. Baik, salah satu karena menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, sehingga sesuai undang-undang, sebagian dari pungutan cukai yang sudah dikumpulkan di dalam APBN tadi akan kembali disalurkan ke daerah-daerah dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yang pemanfaatannya sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2021. Tiga unsur utama yang diatur di sana, pertama untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan, dan untuk proses penegakan hukum. Jadi pada sore atau malam hari ini nanti, ini adalah bagian dari kegiatan tadi, yaitu proses penegakan hukum, di mana salah satunya adalah sosialisasi. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada kita semua, apakah itu rokok ilegal, ciri-cirinya seperti apa, dan apa peran kita untuk memberantas rokok ilegal tersebut. Selain tiga unsur tadi, dalam hal tertentu dapat pula dialihkan penggunaannya apabila dipertimbangkan ada kegiatan prioritas di daerah yang harus segera dilaksanakan pada tahun berjalan. Sehingga di beberapa kesempatan kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini kita sudah sama-sama melakukan upaya untuk mencegah peredaran rokok ilegal. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pemda Kota Kediri yang secara melakukan sinergi kolaborasi dalam upaya mencegah peredaran rokok ilegal ini.
Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada aparat penegak hukum dari teman-teman Polres Kota Kediri, dari TNI, dari teman-teman Kodim, Brigif maupun dari Kejaksaan Negeri yang mengupayakan untuk mencegah peredaran rokok ilegal ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kami mengharap tentu kami tidak bisa sendiri untuk melakukan upaya penegakan hukum ini. Sehingga kami berharap ke depan kita sinergi kolaborasi yang telah berjalan baik dengan selama ini dapat kita lanjutkan. Dan nanti mohon nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian yang hadir dapat menyampaikan kepada sanak keluarga atau saudara-saudara kita yang mungkin masih mengetahui adanya peredaran rokok ilegal, yaitu rokok yang tanpa dilekati pita cukai atau rokok yang atau bandrol, biasa kita ketahui kita sebut sebagai bandrol, rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu atau rokok yang dilekati dengan pita cukai bekas. Itu merupakan tindakan yang melanggar hukum ataupun memproduksi rokok yang tanpa izin. Itu kegiatan yang melanggar hukum di mana sesuai undang-undang dapat dikenakan sanksi hukuman pidana. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena padatnya waktu. Mohon mungkin dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.